Guys, kembali lagi bersama saya Ibu Sofi. Sekarang kita melanjutkan materi yang berjudul kertas kerja ya. Kertas kerja atau juga disebut juga dengan neraca lajur. Nah, jadi kertas kerja itu juga dapat membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan ya. Nah, kertas kerja yang akan dibuat di sini terdiri dari ada 6 kolom, kemudian ada 8 kolom, kemudian ada 10 kolom, dan ada 12 kolom. Nah, yang kita akan pelajari pada saat ini adalah yang 10 kolom ya. Kita ambil kertas kerja yang 10 kolom. Nah, bentuk ataupun formatnya saya sudah siapkan formatnya seperti ini. Nah, ini adalah format kertas kerja. Kita tulis judulnya di sini yaitu kertas kerja atau disebut juga dengan neraca lajur ya. Neraca lajur. Nah, yang pertama dalam format kita isi dulu di sini nomor akun. Setelah nomor akun di sini nama akun atau bisa saja di sini perkiraan. Kalau tidak perkiraan juga bisa saja dengan keterangan ya. Sama nama akun atau keterangan di sini. Kemudian di kolom berikutnya neraca saldo. Terdiri dari kolom debit dan kredit. Lalu di kolom berikutnya sini setelah kita membuat neraca saldo yaitu kolom AJP. Kita singkat saja dengan AJP atau ayat jurnal penyesuaian ya. Terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Berikutnya di sini kolom neraca sisa setelah disesuaikan, kita singkat ya. Neraca saldo atau sisa setelah disesuaikan di kolom debit dan kolom kredit. Berikutnya di sini laporan laba LR ya. Singkat laba dan rugi. Di sini artinya bahwa perusahaan bisa saja mengalami rugi atau memperoleh laba seperti itu setelah dihitung. Ini debit dan kolom kredit. Kemudian di terakhir, yang kolom terakhir itu adalah neraca ya. Neraca. Jadi dia ada 10 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Di sini ada debit dan kredit. Ini kita akan memindahkan masukkan transaksi neraca saldo ke dalam kertas kerja. Jadi neraca saldo ini diambil saldo akhir yang ada di dalam saldo akhir yang ada di dalam buku besar ya. Jadi 5,512 itu beban perlengkapan dan telepon. Beban listrik beban listrik dan telepon. Kemudian 515 beban iklan.
Beban listrik dan telepon itu 400 di debit, sedangkan beban iklan 600. Beban pemeliharaan peralatan 517, beban pemeliharaan peralatan 300. Kemudian satu lagi beban yang lain itu 400. Nah, di sini kita akan menjumlahkan ya. Menjumlahkan nilai neraca saldo debit dan kreditnya. Ini terdiri dari jumlahnya 82, 600 debit dan kreditnya sama 82, 600. Nah, sekarang kita lihat data. Neraca saldo sudah jadi. Sekarang kita lihat data yang ada di ayat jurnal penyesuaian. Tahap yang berikutnya adalah kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana? Kita lihat dari data yang sudah tertera di situ ya, ayat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama itu pada 31 Juli. Yang pertama, beban perlengkapan. Nah, kita lihat di sini beban perlengkapannya sudah ada. Beban perlengkapan ya. Kalau tidak ada beban perlengkapan di sini ya, kita tambah di bawah. Jadi tambah beban perlengkapan. Kita tambah di sini. Karena dia tidak ada data di sini, maka kita tambah di sini beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan itu di sebelah mana? Di sebelah debit. Maka di dalam ayat jurnal penyesuaian kita taruh di sebelah debit. Nilainya adalah 3000 ya. Kita tulis sebelah debit. Berikutnya perlengkapan. Kita lihat perlengkapan ini sudah ada nih. Perlengkapan servis ya. Perlengkapan servis sudah ada nilainya, nama akunnya atau keterangannya. Jadi tinggal ditambah perlengkapan itu nilai di sini di sebelah kredit. Perlengkapan di sebelah kredit 3000. Kemudian berikutnya tanggal 31 berikutnya yaitu beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Nah, kita lihat di sini ada nggak beban sewanya? Beban sewa tidak ada juga di sini, tidak ada beban sewa. Jadi kita tambah beban sewa. Kalau sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka ada ya. Nih, beban sewa kita tambah. Jadi nilai beban sewa itu di debit nilainya 400.000. 400 di debit 400. Kemudian sewa dibayar di mukanya nilainya dicatat di sebelah kredit 400. Oke. Berikutnya beban asuransi di debit, kemudian asuransi dibayar di muka di kredit ya, 50. Beban asuransi, mana asuransi? Ada enggak asuransinya? Asuransi dibayar di muka ada, tapi beban asuransi tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita tambah di bawah. Beban asuransi. Beban asuransi di debit ya. Oke. Beban asuransi di debit 50. Ya. 50. Kemudian
Kemudian asuransi dibayar di mukanya, asuransi dibayar di muka itu 50, berarti di kredit ya, dalam ribuan ya, tidak jutaan kita tulisnya. Berikutnya beban penyusutan peralatan servis, ada tidak di sini? Beban penyusutan tidak ada, maka ditambah di bawah. Ini garisnya mau dimundurkan, jadi beban garis ini mau diturunin. Beban penyusutan peralatan servis ya, nilainya 250 di sebelah debit. Akumulasi penyusutan ada tidak di sini? Kalau tidak ada juga ditambah di bawahnya. Akumulasi penyusutan peralatan servis ini 250. Ini garisnya nanti diturunkan ya. Berikutnya beban gaji dan utang gaji. Kita lihat di sini. Beban gaji ada, tinggal ditambah di sini. Beban gaji itu nilainya 400. Utang gaji tidak ada. Utang gaji. Tambah utang gaji senilai 400 di kredit. Kemudian terakhir iklan dibayar di muka dan beban iklan. Iklan di sini tidak ada. Tambah iklan dibayar di muka. Beban iklan ada ya. Di debit nilainya 400. Iklan dibayar di muka di debit 400. Kemudian beban iklannya di kredit. Beban iklan kredit ya 400. Nah, kita kasih strip semuanya. Aduh, jangan. Nah, ini diturunkan ya. Kemudian kita jumlahkan ini. Skip saja ini. Kita jumlahkan, jumlahnya 4.500 atau dalam ribuan ya, 4.000 minta jam 500. Tahap yang berikutnya adalah kita akan membuat air jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana? Kita lihat dari data yang sudah tertera di situ ya, air jurnal penyesuaiannya. Yang pertama itu pada 31 Juli. Yang pertama, beban perlengkapan. Nah, kita lihat di sini beban perlengkapannya sudah ada. Beban perlengkapan ya. Kalau tidak ada beban perlengkapan di sini ya, kita tambah di bawah. Jadi tambah beban perlengkapan. Tambah di sini.
Karena dia tidak ada data di sini, maka kita tambah di sini beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan itu di sebelah mana? Di sebelah debit. Maka di dalam ayat jurnal penyesuaian kita taruh di sebelah debit. Nilainya adalah 3.000 ya, kita tulis sebelah debit. Berikutnya perlengkapan. Kita lihat perlengkapan ini sudah ada nih. Perlengkapan servis ya. Perlengkapan servis sudah ada nilainya, nama akunnya atau keterangannya. Jadi tinggal ditambah perlengkapan itu nilai di sini di sebelah kredit. Perlengkapan di sebelah kredit 3.000. Kemudian berikutnya tanggal 31 berikutnya yaitu beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Nah, kita lihat di sini ada nggak beban sewanya? Beban sewa tidak ada juga di sini, tidak ada beban sewa. Jadi kita tambah beban sewa. Kalau sewa dibayar di muka, ada ya. Nih, beban sewa kita tambah. Jadi nilai beban sewa itu di debit nilainya 400.000. 400 di debit 400. Kemudian sewa dibayar di mukanya nilainya dicatat di sebelah kredit 400. Oke. Berikutnya beban asuransi di debit, kemudian asuransi dibayar di muka di kredit ya, 50. Beban asuransi, mana asuransi? Ada enggak asuransinya? Asuransi dibayar di muka ada, tapi beban asuransi tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita tambah di bawah beban asuransi. Beban asuransi di debit ya. Oke. Beban asuransi di debit 50. Ya. 50. Kemudian asuransi dibayar di mukanya. Asuransi dibayar di muka itu 50, berarti di kredit ya, dalam ribuan ya, tidak jutaan kita tulisnya. Berikutnya beban penyusutan peralatan servis, ada tidak di sini? Beban penyusutan tidak ada, maka ditambah di bawah. Oh, ini garisnya mau dimundurkan, jadi beban garis ini mau diturunin. Beban penyusutan peralatan servis ya, nilainya 250 di sebelah debit. Akumulasi penyusutan ada tidak di sini? Kalau tidak ada juga ditambah di bawahnya akumulasi penyusutan peralatan servis. Ini 250. Ini garisnya nanti
diturunkan ya. Berikutnya beban gaji dan utang gaji. Kita lihat di sini beban gaji ada, tinggal ditambah di sini. Beban gaji itu nilainya 400. Utang gaji tidak ada. Utang gaji. Tambah utang gaji senilai 400 di kredit. Kemudian terakhir iklan dibayar di muka dan beban iklan. Iklan di sini tidak ada. Tambah iklan dibayar di muka. Beban iklan ada ya. Di debit nilainya 400. Iklan dibayar di muka di debit 400. Kemudian beban iklannya di kredit. Beban iklan kredit ya 400. Nah, kita kasih strip semuanya. Aduh, jangan. Nah, ini diturunkan ya. Kemudian kita jumlahkan ini, skip saja ini. Kita jumlahkan, jumlahnya 4.500 atau dalam ribuan ya, 4.000 jam 500. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengerjaan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di dalam membuat neraca saldo setelah disesuaikan, nah ini kita akan menyesuaikan pada kolom data yang ada di neraca saldo, kemudian dilihat dari ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau di neraca saldo ini misalnya kas itu terdapat di debit 40.500, sedangkan di ayat jurnal penyesuaiannya tidak ada kosong, maka kita tinggal memindahkan saja yang nilai 40.500 ini ke dalam neraca sisa disesuaikan. Ini 40.500 di sebelah debit juga. Kemudian begitu juga dengan piutang usaha ya. Piutang usaha ini 5.000. Kemudian perlengkapan servis. Nah, di kolom perlengkapan servis ini ada debit 4 juta. Kemudian di jurnal penyesuaiannya ada 3 juta atau 3.000. Di neraca saldo ada 4.000 di debit, sementara di AJP atau ayat jurnal penyesuaian ada 3.000 di sebelah kredit ya, kolom kredit. Nah, kita lihat mana yang lebih besar antara neraca saldo di kolom debit ini dengan AJP kredit. Nah, kalau di neraca saldo yang lebih besar 4.000, maka dikurang saja, maka di sebelah debit. Kalau misalnya di kreditnya lebih besar, maka untuk mencatat NSD-nya di sebelah kredit. Nah, ini lebih besar neraca saldo. Jadi 4.000 dikurang 3.000, sisanya 1.000 di debit strip. Kemudian begitu juga yang ini ya, di neraca saldonya 4.800 kurang 400, jadi di debit sisanya 4.400. Kemudian sewa dibayar di muka 600, sementara di kredit 50. Jadi sisanya di debit neraca sisa disesuaikan 600 dikurang 50 jadi 505.
Kemudian peralatan servis 16.000, AJP-nya tidak ada, tinggal kita memindahkan di debit 16.000 saja. Kemudian di berikut utang usaha, ini ada hanya di sebelah kredit di neraca saldo ya, sedangkan AJP-nya kosong, tinggal memindahkan di kredit juga. Di NESD-nya sebelah kredit 8.000 begitu. Selanjutnya ini juga 50.000. Selanjutnya Prive Unita 2.000 di kredit di debit ya. Selanjutnya pendapatan jasa di kredit 24.600. Kita pindahkan di sini. Di sebelah kredit 24.600. Kemudian beban gaji ini di debit neraca saldo ada 8.000. Kemudian di AJP-nya debit juga 4.000, jadi dijumlahkan debit sama-sama ketemu debit dijumlahkan jadi 8.400, pindahkan di debit 8.400 strip. Kemudian beban listrik dan telepon, ini nilai beban listrik dan teleponnya 400. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengerjaan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di dalam membuat neraca saldo setelah disesuaikan, nah ini kita akan menyesuaikan pada kolom data yang ada di neraca saldo, kemudian dilihat dari ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau di neraca saldo ini misalnya kas itu terdapat di debit 40.500, sedangkan di ayat jurnal penyesuaiannya tidak ada, kosong, maka kita tinggal memindahkan saja yang nilai 40.500 ini ke dalam neraca sisa disesuaikan. Ini 40.500 di sebelah debit juga. Kemudian begitu juga dengan piutang usaha ya. Piutang usaha ini 5.000. Kemudian perlengkapan servis. Nah, di kolom perlengkapan servis ini ada debit 4 juta. Kemudian di jurnal penyesuaiannya ada 3 juta atau 3.000. Di neraca saldo ada 4.000 di debit, sementara di AJP atau ayat jurnal penyesuaian ada 3.000 di sebelah kredit ya, kolom kredit. Nah, kita lihat mana yang lebih besar antara neraca saldo di kolom debit ini dengan AJP kredit. Nah, kalau di neraca saldo yang lebih besar 4.000, maka dikurang saja, maka di sebelah debit. Kalau misalnya di kreditnya lebih besar, maka untuk mencatat NSD-nya di sebelah kredit. Nah, ini lebih besar neraca saldo, jadi 4.000 dikurang 3.000, sisanya 1.000 di debit strip. Kemudian begitu juga yang ini ya, di neraca saldonya 4.800 kurang 400, jadi di debit sisanya 4.400. Kemudian sewa dibayar di muka 600, sementara di kredit 50, jadi sisanya di debit neraca sisa disesuaikan 600 dikurang 50 jadi 550. Kemudian peralatan servis 16.000, AJP-nya tidak ada, tinggal kita memindahkan di debit 16.000 saja.
Kemudian di berikut utang usaha, ini ada hanya di sebelah kredit di neraca saldo ya, sedangkan AJP-nya kosong, tinggal memindahkan di kredit juga. Di NESD-nya sebelah kredit 8.000 begitu. Selanjutnya ini juga 50.000. Selanjutnya Prive Unita 2.000 di kredit di debit ya. Selanjutnya pendapatan jasa di kredit 24.600. Kita pindahkan di sini. Di sebelah kredit 24.600. Kemudian beban gaji ini di debit neraca saldo ada 8.000. Kemudian di AJP-nya debit juga 4.000, jadi dijumlahkan. Debit sama-sama ketemu debit dijumlahkan. Jadi 8.400 pindahkan di debit 8.400 strip. Kemudian beban listrik dan telepon, ini nilai beban listrik dan teleponnya 400. Kemudian di sini ada beban listrik dan telepon. Nah, ini 400.000 di neraca saldonya sebelah debit. Lalu jurnal penyesuaiannya tidak ada ya, ini. Maka tinggal dipindahkan 400.000 saja di debit, nilai sisa disesuaikan. Kemudian beban iklan. Nah, beban iklannya ada 600.000 di neraca saldo, sementara di kredit di AJP ayat jurnal penyesuaian ada 400.000, jadi kurang sisanya 200 di debit, 200 strip. Kemudian beban pemeliharaan peralatan 300, tinggal pindahkan saja. Kemudian beban lain-lain 400 strip. Nah, berikutnya kita lihat yang tidak ada tertera di sini tadi. Maaf, ini saya perbaiki, bagusin. Beban perlengkapan 3.000, tinggal memindahkan nih 3.000. Beban sewa 400. Kemudian beban asuransi 50. Beban penyusutan peralatan servis 250. Akumulasi penyusutan peralatan servis 250 ya kan? Kemudian utang gaji 400.000 di kredit. Dan yang terakhir iklan dibayar di muka 400.000 di debit 400.000. 400 ya. Ini kita jadikan garis dulu. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Jumlahnya jumlahkan dulu. 83.200. Kita jumlahkan jadi di debitnya 83.250, kredit 83.250. Oke.
Nah, gitu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat nih laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi kita akan menyesuaikan dengan nilai sisa setelah disesuaikan, ya. Jadi laba rugi itu yang terdapat di dalam kolom laba rugi ini hanya ada pendapatan, ya. Kolom laba dan rugi itu hanya ada pendapatan dan beban atau biaya, sama ya, pendapatan dan beban atau biaya. Nah, selanjutnya kita masukkan mana yang termasuk pendapatan di sini. Nah, ini ada pendapatan di sini, pendapatan jasa, ya. Jadi pendapatan jasa itu 24.600 di kolom kredit, ya. Pendapatan jasa 24.600 di kolom kredit. Tulis di sini 24.600. Oke. Yang lain kita stripkan. Baik. Berikutnya setelah pendapatan biaya atau beban. Nah, beban di sini tadi ada beban gaji, kemudian ada beban listrik dan telepon, beban iklan, beban pemeliharaan peralatan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan, kemudian beban penyusutan. Jadi kita pindahkan semua di sini bebannya. Beban gaji dulu. Ini ada 8.400 di debit, 400 ini beban listrik dan telepon, kemudian beban iklan 200 debit, lalu beban pemeliharaan peralatan 300 debit, beban lain-lain 400, kemudian masuk pada di bawah ini beban perlengkapan 3.000, ya. Lalu beban sewa 400, beban asuransi 50, beban penyusutan peralatan 250, akumulasi penyusutan peralatan juga 250. Enggak, kita hitung di sini ya. Nanti kita hitung selisihnya. Nah, ini jumlahnya 13.400, sedangkan ini 24.600. Oke. Selisihnya 24.600 dikurang 13.400, selisihnya ada 11.200. Ini 24.600. Masih ada rambut yang tersisa.
Oke, selanjutnya kita akan membuat neraca. Nah, di kolom neraca ini yang terdapat di dalam kolom neraca itu neraca, ada harta, ada utang ditambah dengan modal ya. Nah, kita lihat di sini mana saja yang termasuk harta. Nah, yang termasuk harta itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, kemudian sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan, dan utang, kemudian modal. Ya, modal yang terakhir adalah private. Sedangkan di bawah ini ada satu lagi utang, ada utang gaji. Oke, utang gaji. Utang gaji juga masuk. Nah, kita catat semua. Kas itu 4 di sebelah debit ya. Disesuaikan dengan neraca sisa setelah disesuaikan nilainya. 40.500 debit. Kemudian piutang usaha debit juga. Lalu perlengkapan servis 1.000 di debit juga. Kemudian ini 4.400 strip, 550 strip, 16.000 ini nilai peralatan servis. Kemudian di kreditnya ini ada utang usaha dan modal ya, private juga. Utang usaha di kredit 8.000, modal 50.000 di kredit. Lalu private 2.000 ya di debit. Oke, selanjutnya yang lain strip. Kemudian di sini ada utang tadi. Jangan sampai ketinggalan, tulis utang ya. Ini utangnya utang gaji. Ini nilainya 400.000 di sebelah kredit. Utang gaji 400. Ini tadi ada 400.000 juga. Beban iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka dengan utang gaji. Itu masing-masing 400 nih. 400. Utang gaji 400. Ya. Kemudian kita hitung selisih. Selisihnya kita hitung. Ini di debit 69.850. Kreditnya 58.650. Ya. Sementara kita hitung. Jadi 69.850 dikurang 58
650. Ini habis 8 kurang 62 1 jadi 11.200 ya. Hasilnya sama 11.200. Ini 69.850 69.850. Oke, jadi perusahaan mengalami laba bersih ya. Tulis di sini laba. Boleh. Laba bersih sebelum pajak tentunya senilai 11.200.000 rupiah atau 11.200. Oke, baik. Sampai di sini yang kita buat dalam materi kertas kerja. Semoga di video berikutnya kita akan lanjutkan ke materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih.